semua, perkenalkan nama saya Desa Natalia Haruan dengan NIM 2115150005. Di sini saya akan membawa materi mengenai anatomi dan fisiologi hewan. Mohon disimak ya. Kita masuk pada yang pertama mengenai jaringan-jaringan pada hewan. Ada jaringan epitel. Di sini jaringan epitel merupakan lapisan terluar dari organ yang menjadi pemisah antara organ dan lingkungan luarnya. Berdasarkan bentuk dan jumlah, jaringan epitel dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ada epitel pipih selapis, ada epitel kubus berlapis, ada epitel silindri selapis, ada epitel pipih berlapis, epitel silindris berlapis, epitel kubus lapis, dan yang terakhir ada epitel transisional. Selanjutnya di sini ada jaringan-jaringan pada hewan yang kedua, ada jaringan ikat. Jadi jaringan ikat ini berfungsi untuk menunjang tubuh, dibentuk oleh sel-sel dalam jumlah sedikit, dan merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Nah, pada jaringan ikat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, dan jaringan lemak. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan penyokong. Ciri khas sel-sel penyusun jaringan yang termasuk jaringan penyokong memiliki susunan yang kurang tepat, di mana perannya sebagai pengisi celah antar jaringan, memberi kekuatan dan membentuk, membungkus organ-organ tubuh sekaligus mengikat atau menghubungkannya dengan jaringan lain, atau sekaligus pula melindunginya, atau pada organ-organ yang lemah dan rentang benturan. Selanjutnya di sini ada jaringan otot. Pada manusia dan vertebrata, gerakan tubuh secara seluruhnya disebabkan oleh kontraksi otot yang menempel pada rangka. Jaringan otot diklasifikasikan berdasarkan tempat dan bentuknya, yaitu yang pertama ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan saraf. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat atau di mana otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf tepi. Pada jaringan saraf berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Jaringan saraf juga tersusun dari 2 macam sel, yaitu yang pertama neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel penyokong. Nah, selanjutnya kita masuk dalam macam-macam sistem pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Pencernaan pada invertebrata dilakukan dalam alat khusus berupa vakuola makanan, sel choanosit, dan rongga gastrovaskular. Selanjutnya pada cacing parasit seperti cacing pita, alat pencernaannya berupa sempurna dan tidak memiliki mulut dan anus. Maka dari itu, dengan ini pencernaannya dilakukan dengan cara absorb langsung melalui kulit, yaitu ada sistem pencernaan pada protozoa, sistem pencernaan pada cacing tanah, dan sistem pencernaan pada serangga. Selanjutnya, sistem respirasi pada hewan. Alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insan, kulit, trakea, bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Nah, ada alat respirasi pada hewan invertebrata. Yang pertama, alat respirasi pada serangga, alat respirasi pada kalajengking dan laba-laba, alat respirasi pada protozoa, alat respirasi pada porifera, alat respirasi pada coelenterata, alat respirasi pada cacing. Lalu kita masuk alat respirasi pada hewan vertebrata, yaitu yang pertama ada alat respirasi pada ikan, alat respirasi pada katak, alat respirasi pada reptilia, alat respirasi pada burung.
Selanjutnya kita masuk sistem transportasi pada hewan. Nah, sistem sirkulasi pada hewan ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada sistem difusi, sistem peredaran darah terbuka, dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah pada invertebrata, yaitu yang pertama ada sistem peredaran darah tidak melalui peredaran darah, lalu ada sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Lalu ada sistem peredaran darah pada vertebrata, yaitu yang pertama ada sistem peredaran darah pada ikan, sistem peredaran darah pada amfibia, sistem peredaran darah pada reptilia, sistem peredaran darah pada aves, dan sistem peredaran darah pada mamalia. Selanjutnya kita masuk dalam sistem saraf pada hewan. Sistem saraf terdiri dari 2 bagian, pusat dan perifer. Sistem saraf pusat sendiri terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer terdiri dari neuron sensorik. Kelompok neuron yang disebut dengan ganglia dan saraf menghubungkan mereka satu sama lain. Lalu kita masuk sistem saraf invertebrata. Yaitu yang pertama ada hewan bersaraf 1. Di sini dia tidak memiliki sistem saraf. Lalu ada hewan cacing. Hewan cacing sistem sarafnya berbentuk seperti tangga tali. Lalu Coelenterata, di sini jaringan sarafnya yang tidak berpusat. Lalu ada Echinodermata yang memiliki cincin saraf sentral dengan saraf radial. Lalu Platyhelminthes yang memiliki sistem saraf yang simetris bilateral. Lalu ada Mollusca, yaitu mempunyai sistem saraf terdiri atas 3 buah ganglion. Lalu ada serangga, yaitu yang mempunyai sistem saraf anteropoda kurang tersegmentasi secara seragam dan lebih translasi lagi dibandingkan dengan sistem saraf pada Annelida. Nah, selanjutnya kita masuk sistem saraf vertebrata. Sistem saraf hewan vertebrata secara struktural dan fungsional beragam. Otak dan sumsum tulang belakang vertebrata menyusun sistem saraf pusat. Otak menyediakan kemampuan integratif yang mendasari perilaku kompleks yang khas pada vertebrata. Sumsum tulang belakang mengintegrasikan respon yang sederhana terhadap jenis stimulus tertentu dan mengirimkan informasi dari otak. Spesies mamalia memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Lalu Pisces menerima rangsang dari lingkungan yang melalui organ perasa. Lalu amfibi ini dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Lalu reptil ini mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Lalu ada aves, yaitu semua aktivitas saraf diatur oleh susunan saraf pusat yang terdiri dari atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, lalu di sini kita akan masuk sistem gerak pada hewan. Salah satu ciri khas dikatakan makhluk hidup yaitu dapat bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yaitu yang pertama akan dibahas sistem gerak invertebrata. Yang pertama ada filum porifera, yaitu berpindah tempat dengan menggeserkan tubuhnya. Lalu ada filum protozoa, yaitu menggunakan kaki semu, menggunakan bulu, menggunakan rambut pegar, dan menggunakan seluruh tubuh. Nah, di sini ada filum Coelenterata. Di sini dia tidak memiliki sistem gerak. Lalu ada filum Annelida, yaitu melakukan kontraksi pada otot-otot yang ada pada tubuh mereka. Lalu ada filum Arthropoda, yaitu bergerak menggunakan kaki yang berada pada ruas-ruas tubuhnya. Lalu ada filum Mollusca, yaitu menggunakan kaki dan perutnya. Di sini menggunakan kaki dan kepalanya dan menggunakan kaki pipihnya. Lalu ada filum Echinodermata, yaitu alat geraknya yang digunakan berupa tentakel. Lalu ada filum Platyhelminthes, yaitu dapat bergerak dengan melakukan kontraksi otot-otot pada tubuh. Lalu filum Nemathelminthes, yaitu bergerak dengan menggunakan kontraksi pada otot-otot tubuhnya. Selanjutnya di sini sistem gerak pada vertebrata. Ciri khas hewan vertebrata yaitu memiliki tulang dalam endoskeleton yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Nah,
Sistem gerak ikan, yaitu ikan juga memiliki sirip yang membuat ikan dapat berenang leluasa ke sana kemari dengan lincah di dalam air dengan hanya mengeluarkan energi yang sedikit. Lalu ada sistem gerak pada burung, yaitu burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Lalu ada sistem gerak amfibi. Amfibi ini memiliki sendi yang memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Lalu ada sistem gerak reptil, yaitu contohnya ular. Ular ini bergerak dengan cara merayap atau melata baik di atas tanah, air maupun pada saat berenang di air. Lalu ada mamalia. Mamalia ini contohnya adalah kuda yang memiliki tulang-tulang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya. Otot-ototnya yang atletis dan kuat yang terhubung dengan tulang-tulangnya menyebabkan kuda dapat berlari sangat kencang dibandingkan pada mamalia yang lain. Selanjutnya kita masuk perbandingan struktur dan fungsi tubuh hewan. Hewan tingkat rendah atau invertebrata. Perbedaan vertebrata dan invertebrata yang paling mudah adalah pada tulang belakang. Invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan ini kebanyakan juga tidak memiliki struktur tulang yang lengkap di dalam tubuh. Sebagai gantinya, beberapa hewan invertebrata memiliki cangkang untuk berlindung. Contohnya hewan invertebrata yang memiliki cangkang adalah siput dan kerang. Sedangkan hewan tingkat tinggi atau vertebrata ini yang masuk dalam klasifikasi vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, hewan-hewan tersebut memiliki struktur tulang yang terbentuk sempurna dan terdapat di dalam tubuh. Karenanya, hewan ini dikelompokkan memiliki bentuk tubuh yang sempurna dan kokoh. Organ tubuh yang dimiliki hewan vertebrata lebih lengkap. Nah, mereka juga memiliki banyak organ dengan berbagai fungsi untuk menyokong kehidupan. Dan organ pernapasan vertebrata lebih kompleks dan sempurna. Demikian penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi hewan.